Anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran kita pada saat ini. Sesuai dengan jadwal adalah instalasi penerangan. Nah, oleh karena anak-anak sekalian baru saja datang dari tempat prakrim, maka kita tidak langsung praktek, tetapi kita meratakan kembali tentang pengetahuan kita tentang instalasi penerangan. Mari kita lihat apa yang menjadi persyaratan dari instalasi penerangan yang sebenarnya sudah kalian kuasai. Nah, definisi instalasi menurut Peraturan Umum Instalasi Listrik yang sebenarnya sudah ada tahun 1987 atau dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tahun 1987, dapat didefinisikan sebagai susunan perlengkapan listrik yang bertalian satu dengan yang lain. Jadi inilah pengertian sistem, serta memiliki ciri terkoordinasi untuk memenuhi satu atau sejumlah tujuan tertentu. Jadi dia akan terdiri dari komponen-komponen, di mana komponen-komponen itu saling terkait, kemudian membuat satu performance atau suatu kondisi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya tentang penerangan rumah. Penerangan rumah adalah penerangan listrik yang dimaksud untuk memberikan penerangan atau lampu dan sumber tenaga listrik untuk keperluan alat-alat rumah tangga. Jadi seperti sekarang banyak peralatan-peralatan rumah tangga yang memerlukan tenaga listrik. Selanjutnya, instalasi penerangan rumah adalah susunan perlengkapan listrik yang berkaitan satu dengan lainnya juga, serta memiliki ciri terkoordinasi dan bertujuan untuk memberikan penerangan atau lampu dan sumber tenaga listrik untuk keperluan alat rumah tangga juga. Jadi demikian, ada beberapa batasan yang harus kalian pahami, dan jika tayangan ini bisa anak-anak rekam, silakan disimpan dan Bapak akan lanjutkan dengan poin berikutnya. Macam-macam instalasi pada gedung atau bangunan. Yang pertama itu ada instalasi listrik, kemudian ada instalasi penangkap petir atau penangkal, instalasi mesin pendingin, instalasi air bersih atau kotor. Ini tentunya melalui jaringan perpipaan, instalasi telepon, instalasi data, instalasi gas, dan lain-lain. Inilah macam-macam instalasi yang ada pada gedung atau bangunan, di mana pada gedung-gedung demikian itu ditangani oleh tentunya petugas-petugas yang tertentu. Selanjutnya, instalasi listrik. Berdasarkan pemakaian tenaga listrik dan tegangannya, macam-macam instalasi listrik adalah yang pertama, A, itu dapat kita bedakan menjadi menurut arus listrik yang disalurkan. Yang pertama itu ada instalasi arus arah. Instalasi ini pada umumnya bekerja pada tegangan 110 volt, 220 volt, atau 440 volt. Di Indonesia, penggunaannya adalah industri yang bekerja berdasarkan elektronika. Nah, seperti salah satu contoh di sini diberikan PT Kereta Api Indonesia pada pelayanan KRL atau kereta api listrik. Yang kedua, instalasi arus bolak-balik. Nah, ini yang paling umum. Instalasi ini pada umumnya bekerja pada tegangan 125 volt, 220 volt, 330 volt, 500 volt, 1000 volt, 3000 volt, 5000 volt, 6000 volt, 10.000, 15.000,
Sedangkan di Indonesia jaringan dari PT PLN tegangan yang digunakan adalah 220 volt, 380, 6.000 volt, dan 20.000 volt. Instalasi arus bolak-balik banyak dipakai untuk rumah tangga, industri maupun bangunan komersil. Nah, mungkin ada yang bertanya, instalasi arus arah itu agak jarang kita jumpai sebetulnya di masyarakat. Tapi ada satu contoh yang dapat ditunjukkan, misalnya yang merupakan sumber arus arah itu misalnya adalah baterai atau aki. Itu adalah sumber arus searah sebagai contoh. Kita lanjutkan. Untuk instalasi listrik yang nomor B itu berdasarkan tegangan yang digunakan. Yang pertama, instalasi tegangan tinggi dipergunakan pada saluran transmisi karena mengalirkan daya yang besar pada tegangan tinggi. Yang kedua, instalasi tegangan menengah dipergunakan pada pusat pembangkit listrik arus bolak-balik pada saluran distribusi primer. Instalasi tegangan rendah dipergunakan pada saluran distribusi instalasi penerangan rumah tangga, penerangan jalan umum, komersil. Nah, itu untuk instalasi listrik bagian 3. Kemudian instalasi listrik bagian 4 menurut pemakaiannya sekarang. Yang pertama, instalasi penerangan atau instalasi cahaya. PT PLN menggunakan arus bolak-balik 127 volt atau sistem lama, dan mulai tahun 1980 sampai dengan tahun 1980-an dengan sistem 220 volt. Jadi dulunya itu adalah 127. Nah, tentu fasilitas pendukung pada saat itu belum memadai. Yang kedua, instalasi tenaga. Sistem lama PT PLN menggunakan arus bolak-balik 127 volt dan sistem baru dengan tegangan 380 volt. Instalasi tenaga ini biasa dipakai bersama untuk penerangan maupun tenaga. Kemudian ada istilah listrik khusus, dipergunakan pada alat-alat atau pada industri-industri yang memerlukan tenaga listrik untuk keperluan saluran seperti pada yang pertama, instalasi listrik pada kereta api, mobil, kapal laut, pesawat terbang. Yang kedua, instalasi listrik pada pemancar radio, TV, telepon, telegram, radar. Yang ketiga, instalasi listrik pada industri pertambangan dan lain-lain. Selanjutnya, komponen instalasi penerangan. Komponen pokok instalasi. Komponen instalasi listrik merupakan perlengkapan yang paling pokok dalam suatu rangkaian instalasi listrik. Untuk memudahkan dalam pemasangan instalasi listrik, komponen tersebut dikelompokkan. Nomor A, bahan pengantar. Nomor B, kotak kontak atau stop kontak. Fitting, itu sudah biasa. Saklar, mungkin sudah tahu jenis-jenis saklar yang kita pergunakan. Kemudian pengaman yang paling umum itu adalah MCB. Kemudian peralatan pelindung. Komponen instalasi listrik yang akan dipasang pada instalasi listrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, keandalan. Keandalan di sini dimaksudkan menjamin kelangsungan kerja instalasi listrik pada kondisi normal. Jadi kalau tidak andal, jadi begitu dia mengalir pada saat dipergunakan, listriknya padam atau menurun tegangannya. Jadi ini hal yang sangat masalah. Yang kedua, keamanan atau komponen instalasi yang dipasang dapat menjamin keamanan sistem instalasi listrik. Yang ketiga, kontinuitas komponen dapat bekerja secara terus-menerus pada kondisi normal. Nah, itu persyaratan dari komponen-komponen yang harus kita perhatikan. Kemudian tentang bahan pengantar. Yang pertama, jenis bahan pengantar. Pengantar yang digunakan pada instalasi listrik pada umumnya dari tembaga dan aluminium.
pengantar tembaga kemurniannya minimal 99,9% tahanan jenis yang disyaratkan, tidak melebihi 0,017241 mm persegi per meter pada suhu 20 derajat atau 58 Siemens sama dengan 100% International Unlit Copper Standard atau IACS, dan koefisien suhu pada 20 derajat sebetulnya 20 derajat Celcius adalah 0,04% per derajat Celcius. Bila terjadi kenaikan suhu 10 derajat akan terjadi kenaikan tahanan jenis 4%. Tembaga lunak dengan daya hantar 100%. IACS memiliki kekuatan tarik 195 sampai 245 Newton maksudnya per mm persegi. Tembaga keras memiliki kekuatan tarik 390 sampai 440 Newton per mm persegi atau 97% IACS. Nah, kemudian bahan pengantar secara umum, aluminium untuk pengantar kabel berisolasi harus memiliki kemurnian minimal 99,9% tahanan jenis. Aluminium lunak untuk hantaran listrik telah dibakukan, yaitu tidak boleh melebihi 0,028264 mm persegi per meter pada suhu 20 derajat atau sebesar 61% IACS. Daya hantar aluminium juga dipengaruhi oleh keadaan kekerasannya, tetapi tak sebesar daya hantar tembaga. Aluminium lunak dengan daya hantar 61% IACS memiliki kekuatan tarik 60-70 Newton per mm persegi. Aluminium keras dengan kekuatan tarik 150-159 Newton per mm persegi, karena daya hantar aluminium hanya 61% IACS, maka untuk tahanan pengantar yang sama diperlukan luas penampang aluminium 100/60 kali luas pengantar tembaga, 1,64 kali luas pengantar tembaga. Jadi untuk pengantar bulat diperlukan pengantar aluminium dengan diameter akar 1,64 sama dengan 1,28 kali diameter tembaga. Kemudian aluminium jauh lebih ringan dibandingkan tembaga, di mana berat jenis tembaga adalah 8,9, jauh lebih besar dari aluminium, yaitu 2,7. 1,64 kali 2,7 per 8,9 kali 100% sama dengan 50% dari berat tembaga. Jadi pengantar aluminium dibanding dengan tembaga akan 50% lebih ringan, tetapi diameter akan 28% lebih besar dari pengantar tembaga. Hal ini berarti penggunaan isolasi juga lebih besar, 28% tembaga. Bahan pengantar yang kedua, kabel instalasi. 1. Kabel lampu. Kabel lampu digunakan untuk instalasi dalam lampu dan armatur penerangan dalam keadaan yang terlindung dan bebas dari pengaruh tekanan ataupun tiran. Dengan luas penampang pengantarnya minimal 0,5 mm persegi. Contoh kabel lampu berisolasi PVC, NYFA, NYFAF, NYFAZ, dan NYFAD. Jenis kabel di atas bisa digunakan sampai temperatur 70 derajat Celcius. Dan jika kondisi armatur melebihi suhu tersebut, maka bisa digunakan jenis NYFAW, NYFAFW, NYFAZW, dan NYFADW. Bahan pengantar kabel rumah. Untuk menghubungkan antar komponen instalasi dalam rumah, biasanya digunakan pengantar jenis NYA dan NGA.